bungkus kasur di karung goni. Karung goni dimasukkan ke lemari. Mari kita panjatkan syukur di pagi hari, karena nikmat banyak telah diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim riset dari MAN 1 Pekanbaru yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Darel, saya Harin Kerunisa, dan Hasbi Haris. Kami berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan judul kami, Supa Oil, Sugar Palm Oil, sebagai pengembangan usaha baru perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu komunitas di sektor pertanian yang sangat berperan penting dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Tanpa kita sadari, perkebunan kelapa sawit menjadi sebagai sumber penghasilan di sebagian masyarakat Indonesia. Sejak 35 tahun perkembangan perkebunan kelapa sawit, pemerintah meluncurkan 20,40% hektar sudah memasuki masa peremajaan perkebunan kelapa sawit atau yang dikenal dengan PCR. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu program perencanaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dari hasil replanting tersebut, maka menimbulkan banyak limbah-limbah batang kelapa sawit. Hal itu akan memberikan berbagai dampak dalam berbagai persoalan, terutama di bidang lingkungan. Dari paparan data tersebut, kami merumuskan suatu masalah. Yang pertama, bagaimanakah perkebunan kelapa sawit tersebut dapat dimanfaatkan atau dapat diolah sebagai gula merah kelapa sawit? Yang kedua, apakah potensi perkebunan kelapa sawit tersebut menguntungkan? Yang ketiga, apakah perkebunan sawit tersebut bisa untuk kesusahaan gula nasional? Dari kajian kami tersebut, kami menyimpulkan tujuan yang pertama, untuk menganalisis, untuk mengetahui pengolahan atau pemanfaatan gula merah batang kelapa sawit. Yang kedua, untuk menganalisa potensi usaha batang kelapa sawit. Yang ketiga, untuk potensi produksi kesusahaan gula nasional. Adapun manfaat dari penelitian kami tersebut, yang pertama, untuk pemerintah, produksi Supa Oil tersebut bisa menggantikan substitusi produksi gula impor. Yang kedua, bagi pekebun dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana produksi batang kelapa sawit tersebut. Yang ketiga, bagi peneliti untuk mendapatkan peluang pekerjaan baru serta penghasilan pekebun. Adapun tinjauan teoritis dalam kajian penelitian kami, yang pertama, dapat replanting. Yang pertama, dapat kehilangan sumber pendapatan. Hal tersebut diakibatkan oleh para pekebun hanya menunggu hasil panen selama 3 tahun tersebut. Dari hasil tersebut, maka banyak pekebun yang kehilangan sumber pendapatan. Yang kedua, sebagai polusi udara, hal ini diakibatkan oleh limbah-limbah batang kelapa sawit tersebut tidak diolah secara baik, sehingga menghasilkan bau busuk yang dihasilkan oleh batang kelapa sawit tersebut. Yang ketiga, dapat merusak tanah. Hal ini dikarenakan batang kelapa sawit tersebut tidak dapat diolah secara baik, dibiarkan secara terus-menerus di dalam tanah atau dibiarkan secara menerus di lingkungan. Adapun pemanfaatan limbah batang kelapa sawit, yang pertama, sebagai biogasa terbarukan. Hal ini dikarenakan di dalam batang kelapa sawit tersebut terdapat air nira yang dapat diolah sebagai gula merah batang kelapa sawit. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Yang ketiga, sebagai bahan konstruksi. Air nira adalah air yang dihasil dari endapan embun batang kelapa sawit. Batang sawit sebagai bahan baku pembuatan Supa Oil atau gula merah batang kelapa sawit. Air nira menghasilkan 2-30 liter nira, khususnya bagi air nira atau batang kelapa sawit yang sudah tua. Metode penelitian yang kami gunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah studi literatur dan analisis kualitatif, serta kami melakukan observasi lapangan yang bertempat di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Hasil dan pembahasan teknologi pengolahan Supa Oil, pengusahaan limbah
limbah batang kelapa sawit menjadi gula merah kelapa sawit sudah dilakukan secara tradisional. Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan gula merah kelapa sawit itu terbagi tiga. Yang pertama itu penyadapan imut kelapa sawit. Ini bertujuan untuk mendapatkan nira yang dibutuhkan oleh pekebun untuk diolah menjadi gula merah kelapa sawit. Yang kedua itu memasak nira kelapa sawit menjadi gula merah kelapa sawit. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang terdapat pada nira. Nah, itu membutuhkan proses 4 jam. Setelah 4 jam itu nanti akan dicampurkan sama gula dan air campuran cacahan pohon nangka. Kemudian kalau sudah mengental gulanya itu nanti akan dimasukkan ke cetakan serta dikemas. Setelah itu gula merah kelapa sawit siap untuk dipasarkan. Analisis usaha pengolahan Supawew dengan mengasumsikan sisa pohon kelapa sawit tua yang dalam 1 hektar itu ada 100 batang, dengan satu batangnya itu menghasilkan 4-5 kg gula merah kelapa sawit, dengan harga gula merah kelapa sawit itu kisarannya 15.000 per kilogram, maka penghasilan dapatkan kebun dalam luas 1 hektar itu ada satu batang. Nah, itu menghasilkan gula merahnya 4-5 kg. Nah, penghasilan didapatkan dari satu batang itu sampai 60.000 sampai 75.000. Nah, untuk kisaran satu batangnya itu dapat kita gula merah yang 400 sampai 500 kg dengan penghasilan 6 juta sampai 7.500.000. Nah, dengan data di atas dapat diasumsikan pendapatan pekebun itu dalam melakukan pengolahan gula merah kelapa sawit sebulannya itu bisa mencapai 180 juta sampai 225 juta per bulannya, belum termasuk ini kalau dilakukan secara efektif dan belum termasuk biaya produksinya untuk 1 hektar kebun sawit yang di-replanting. Potensi produksi gula merah kelapa sawit. Jika seluruh limbah kelapa sawit yang harus di-replanting itu per tahunnya ada 413.000 hektar dalam jangka waktu 2017 sampai 2022 dengan jumlah batang per hektarnya itu 100 batang, dengan satu batang itu menghasilkan 4-5 kg gula merah, maka didapatlah data seperti ini. Jika 1 tahun itu ada 413.000 hektar, maka itu kisarannya bisa mendapat jumlah batang kelapa sawit itu 413 juta. Kalau yang dihasilkan itu gulanya 4 kg, maka total yang bisa dihasilkan dari luasannya itu adalah 1.620 ton. Nah, dengan asumsi ini, produksi per tahun gula merah kelapa sawit yang sebesar 1,6 juta ton ini berpotensi menurunkan atau mengurangkan impor gula yang dilakukan oleh Indonesia yang sebesar 4 juta ton per tahunnya. Itu seperti hampir setengah dari impor gula itu. Kesimpulan, teknologi pengolahan penyadapan nira dan pengolahan gula merah kelapa sawit itu relatif sederhana. Nah, yang kedua itu replanting limbah kelapa sawit dapat dijadikan pendapatan alternatif pekebun. Yang ketiga, rata-rata pendapatan pekebun bisa naik. Yang keempat, berpotensi menjadi substitusi gula pasir atau gula impor juga. Saran, dapat dijadikan gerakan nasional dalam upaya mengatasi kehilangan pendapatan pekebun saat replanting, sekaligus membuka usaha dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, itu dapat dijadikan sumber untuk mengurangi ketergantungan kepada gula impor. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.